Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar kebahasaan dengan tema fenomena pragmatik pada tuturan influencer Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber, peserta dan tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Saya Nada dan rekan saya Khalisa akan menemani berjalannya acara seminar ini hingga selesai. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan susunan pada pagi hari hingga siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjut dengan sambutan. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab dan terakhir penutupan. Untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Izinkan rekan saya memimpin doa. Bagi hadirin yang beragama lain, persilakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Hadirin yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala, heningkan hati, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada para narasumber kami kebijaksanaan dan kemudahan dalam menyampaikan materi yang akan memberikan inspirasi bagi kami semua. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan yang Maha Mendengar, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin sekalian atas kebersamaannya dalam doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian, tibalah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang sangat inspiratif. Benar sekali Nada, hari ini kita berkesempatan mendengarkan paparan dari Mbak Najwa Shihab, yaitu seorang tokoh inspiratif yang dikenal luas di Indonesia ya. Beliau akan membahas bagaimana tuturan influencer dapat mempengaruhi masyarakat dari sudut pandang pragmatik. Kepada Mbak Najwa Shihab, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Pertama mungkin kita harus memahami arti literasi. Bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi, membedakan mana informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta. Jadi menurut saya generasi muda sekarang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mungkin saja belum betul-betul tamat kemampuannya untuk literasi baca tulis, sekarang harus lagi menghadapi tantangan literasi digital. Tapi saya selalu percaya di setiap tantangan juga pasti ada peluang, bagaimana sekarang kita memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu. Aktivis atau pegiat literasi itu biasanya selalu bilang sebetulnya bukan minat bacanya yang kurang, tapi akses terhadap bahan bacaannya yang terbatas. Mungkin saja di satu sisi benar, tapi di sisi lain kita harus mengakui sekarang makin lama makin susah membuat orang mau tertarik kembali membaca buku karena begitu banyak alasan. Salah satunya karena gadget yang setiap saat rasanya tidak pernah lepas dari genggaman tangan kita.
Jadi kita harus bedakan persoalannya. Ada persoalan yang memang menyangkut akses terhadap bahan bacaan. Pertama, membawa saus sambal kemana-mana atau semua hal, semua makanan itu harus disambelin. Terus yang kedua adalah cium dahi, cium tangan di dahi, itu Indonesia banget. Terus ngomong ya atau aduh gitu, kayak aduh ya di setiap sentence. 3 hal yang Indonesia banget. 1, kerokan. Kayaknya gue gak pernah dengar di negara lain ada orang kulitnya diseset-seset sampai merah. 2, nasi, pakai nasi. Apapun itu makannya pakai nasi. Lu makan nasi goreng juga lu bisa pakai nasi. Yang ketiga, kemarin pawang hujan. Kayaknya dunia sampai kaget gara-gara baru nemuin pawang hujan di Indonesia. Dipaksa forward chat supaya nggak kena azab. Apapun kuliahnya harus jadi PNS. Diputusin karena terlalu baik. Pertama, harus mau tahu. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang besar, harus pengen tahu apa sih yang terjadi di ranah politik, ekonomi, sosial gitu. Karena dari situlah kita bisa menjadi citizens yang, ini poin kedua, citizens yang kritis. Karena menurut aku kalau kita itu sebagai warga negara kritis, kita itu bisa keep our leaders accountable, kita juga bisa membawa perubahan, kita bisa menjadi agents of change juga, dan kita menjadi aktif gitu ya. Jadi nggak hanya pasif sebagai warga negara. Yang ketiga, kita harus peduli. Peduli di sini ditambah dari rasa ingin tahu, kita juga peduli sesama. Jadi mungkin ini konteks gotong royong dan berpikir juga secara kolektif dan berpikir juga soal komunitas. Pertama, belajar sejarah, kenali negeri sendiri supaya nggak gampang dibohongin. Yang kedua, bantu lingkungan terdekat, sumbang RT, bantu tenaga, bantu waktu. Yang ketiga, peduli penulisan bahasa Indonesia supaya tahu bedanya imbuhan di itu kapan disambung, kapan dipisah. 1, bayar pajak untuk ya bensin kelancaran negara. Yang nggak tahu penggunaannya gimana, yang penting kontribusi kita salah satunya dengan bayar. 2, melek atau ngikutin terus berita soal kebijakan publik kali ya, biar nggak tiba-tiba ada peraturan belum. Juga follow portal berita yang informasi yang faktual. Kita sekarang terlalu banyak berita-berita hoax dan asal-asalan yang bikin ribut kita sendiri deh kayaknya. Terima kasih banyak kepada Mbak Najwa Shihab atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatifnya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta asal institusi sebelum mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan kepada narasumber atas jawaban yang begitu jelas dan inspiratif. Sebelum kita mengakhiri acara, izinkan kami menyampaikan sedikit kesimpulan dari seminar kebahasaan dengan tema Fenomena Pragmatik pada Tuturan Influencer Indonesia. Dari seminar ini, kita telah memahami bahwa tindak tutur para influencer memiliki dampak yang signifikan dalam membuat opini, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Melalui perspektif pragmatik, kita melihat bagaimana penggunaan bahasa oleh influencer tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung strategi komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan tindakan audiens. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan wawasan baru, tidak hanya tentang bagaimana bahasa bekerja dalam ranah digital, tetapi juga bagaimana kita dapat menjadi pengguna bahasa yang lebih bijak dan bertanggung jawab di era media sosial saat ini. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian. Baiklah hadirin sekalian, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.